Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan mendengarkan renungan malam. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang surga, kami mengucap syukur Tuhan telah menyertai kami sepanjang pagi, siang, hingga pada malam hari ini. Bapa, berkati kami untuk kami boleh mendengar dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus yang akan disampaikan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur. Amin. Renungan malam dengan tema Milikilah Pengharapan di dalam Tuhan, dari kitab Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan 8. Beginilah firman Tuhan. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku." Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara-saudari yang terkasih, ada banyak pertanyaan yang muncul terhadap kondisi ataupun keadaan yang kita alami saat ini. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul karena kekhawatiran kita terhadap apa yang kita alami nantinya. Mungkin saat ini kita sedang mengalami suatu masalah. Kita khawatir bahwa masalah tersebut tidak dapat terselesaikan dan tidak ada jawaban atas masalah itu. Sebaliknya, mungkin saat ini kita sedang berbahagia. Kita khawatir kebahagiaan itu akan pergi dengan cepat dan membuat keadaan kita berubah. Demikian juga keadaan yang dialami oleh jemaat pada saat itu. Yang kepada mereka lah kitab Wahyu dituliskan. Mereka sedang mengalami penganiayaan yang berat, yaitu mereka dipaksa untuk meninggalkan iman mereka kepada Kristus. Mereka tidak tahu kapan penganiayaan itu akan berlalu, dan mereka juga tidak memiliki kepastian akan apa yang akan mereka alami nantinya. Oleh karena itulah Yohanes bersaksi kepada mereka bahwa sesungguhnya masih ada pengharapan di tengah-tengah penganiayaan yang mereka alami, yang mereka rasa tidak kunjung berhenti. Terhadap hal tersebut, Yohanes memberikan perbandingan, yaitu pertama, kehidupan orang-orang yang memiliki pengharapan, ayat pertama dan P dengan ke-7. Allah menjadikan semuanya baru, langit dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru, segala sesuatu yang lama telah berlalu. Orang-orang yang berpengharapan kepada Allah dan setia sampai akhir, merekalah yang akan menikmati semua itu. Yang kedua, kematian orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Ayat ke-8. Jika mereka yang berpengharapan kepada Tuhan akan hidup bersama-sama dengan Tuhan, sebaliknya mereka yang tidak percaya akan terpisah dengan Tuhan selama-lamanya
di dalam kematian. Dari sini kita bisa melihat bahwa kehidupan orang yang percaya kepada Allah tidak berakhir, tetapi akan mendapatkan kehidupan selanjutnya. Dengan demikian, janganlah kita hanya memandang kehidupan di dunia ini saja. Apa yang kita kejar di dunia adalah sementara, sedangkan yang dijanjikan Allah sifatnya kekal, abadi. Oleh karena itu, jika di dunia ini kita harus menderita berbagai macam pergumulan, jangan takut dan khawatir, sebab penderitaan yang sementara tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang diberikan Tuhan kepada kita. Tentunya kita semua menginginkan suatu kebahagiaan di akhir hidup kita. Maka hanya mereka yang mengetahui tentang adanya suatu harapanlah yang dapat mampu hidup setia di dunia ini. Jika kita tahu apa yang akan kita alami nanti, tentunya kita akan baik-baik saja. Meskipun keadaan kita saat ini sedang tidak baik. Karena kita tahu bahwa akan tiba saatnya kesakitan yang kita alami pasti akan berakhir. Saudara-saudari yang terkasih, sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2021. Suka dan duka yang telah kita alami. Dan tetap mengucap syukur karena kebaikan Tuhan yang telah menyertai kehidupan kita di tahun 2021. Dengan sukacita dan kita akan memasuki tahun 2022. Gelap, tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya. Untuk itu, tetaplah berdoa dan berpengharapan kepada Tuhan. Selamat Hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru, tahun yang penuh pengharapan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan dan renungan malam yang kami dengar. Biarlah firman Tuhan boleh semakin hari menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami boleh melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan atas pernyataan Tuhan di tahun 2021. Dan kami akan memasuki nanti tahun 2022. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya. Tapi kami tetap berpengharapan padamu Bapa. Bahwa memberkati kami, memberi kami kesehatan, kekuatan, dan menyertai kami juga bersama dengan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami akan istirahat malam hari ini. Biarlah kami boleh istirahat dengan tenang, dan esok pagi kami dibangunkan kembali untuk kami melakukan aktivitas kami selanjutnya. Ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur. Amin.